tugas ya. Baik, kita ke materi kita, yaitu faktor-faktor ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang metode dan karakteristik dari perkembangan makna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan makna itu sendiri. Baik, saya share dulu. Baik, ini ya. Jadi faktor-faktor perkembangan makna. Jadi faktor pertama itu adalah faktor yang berkaitan dengan penggunaan kata. Faktor yang berkaitan dengan penggunaan kata. Apa maksudnya? Di sini saya katakan bahwa makna kata itu dapat berubah karena kuantitas penggunaannya di masyarakat. Jadi semakin sering makna itu digunakan dalam masyarakat, ya, maka itu akan akan mempengaruhi kepada apakah makna itu berkembang atau tidak, ya. Jadi bisa jadi makna yang dulu bermakna umum bisa menjadi bermakna khusus atau sebaliknya. Yang mana yang bertahan adalah makna yang kuantitas penggunaannya itu lebih banyak. Jika misalnya makna umumnya itu lebih banyak digunakan, maka makna itulah yang akan digunakan oleh masyarakat, itu yang akan berkembang. Kalau makna khusus yang lebih sering digunakan, maka makna itunya lah yang akan digunakan saat itu di masyarakat. Ya. Begitu pula dengan makna konotasi dan denotasi, atau makna hakiki dan makna majasi. Ya. Mana yang paling sering digunakan, maka itulah yang akan bertahan. Ya. Jadi faktor pertama adalah faktor yang terkait dengan penggunaan atau kuantitas penggunanya dalam masyarakat. Semakin sering digunakan, maka makna itulah yang akan bertahan. Ya. Kan ini dikatakan tadi makna berkembang ya, makna berkembang. Jadi bisa jadi kan kemarin kita sudah mempelajari ya, bahwa misalnya terkait dengan perkembangan makna itu sendiri terkait dengan makna menyempit, makna meluas dan sebagainya. Jadi makna perubahan makna pada makna itu sendiri bukan karena perubahan yang lain misalnya, maka semakin sering itu digunakan, maka itulah yang akan bertahan di kelompok masyarakat atau kelompok tertentu yang pengguna dari bahasa itu. Ya. Makanya di sini katakan makna kata dapat berubah karena kuantitas penggunaannya. Ya. Dikatanya kata yang awalnya bermakna umum, ya, itu bisa berkembang maknanya menjadi khusus atau sebaliknya. Ya. Jadi dulu makna awalnya umum, tapi karena makna khususnya lebih sering digunakan di masyarakat, sehingga makna khususnya itulah yang berkembang. Makna umumnya tertinggal. Karena kenapa? Itu tidak digunakan di dalam masyarakat, meskipun sebenarnya kata itu awalnya bermakna umum, makna umum sebenarnya. Tapi karena kuantitas penggunaannya ke makna umum itu lebih kecil dibanding kuantitas penggunaannya dengan makna khusus, maka makna khususnya yang digunakan. Makanya itulah yang mengalami perkembangan, sehingga berubahlah maknanya menjadi makna
berkembanglah maknanya ke khusus. Kenapa? Karena itu lebih sering digunakan. Begitu pula misalnya dengan makna hakiki dan majasi. Bisa jadi makna tersebut awalnya itu adalah makna hakiki, ya makna yang sebenarnya. Tapi karena penggunanya di masyarakat lebih sering digunakan makna majasinya atau konotasinya, sehingga makna konotasilah yang berkembang, ya makna konotasilah yang berkembang sehingga muncullah istilah bahwa oh dia mengalami penyempitan, oh dia mengalami misalnya perpindahan, ya makna dia mengalami misalnya perluasan. Kenapa? Karena proses tadi, karena itulah yang lebih sering digunakan di dalam masyarakat. Ya. Jadi pertama adalah faktor yang berhubungan dengan penggunaan kata. Contoh di sini dikatakan, jadi ada beberapa makna kata yang mengalami perubahan setelah datangnya Islam. Ya. Seperti kata sholat. Ya. Seperti kata sholat. Apa makna kata sholat? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa maknanya sholat? Doa. Ya. Dulu sholat itu bermakna doa. Ya. Tapi karena kalau kita mengatakan sholat, ya, maka kenapa perkembangan maknanya itu lebih kepada sholat 5 waktu misalnya yang dilakukan, itu karena itulah yang mengalami, itulah yang lebih sering digunakan di dalam masyarakat. Ya. Sehingga terkadang orang sudah lupa, ada beberapa orang sudah lupa bahwa makna sholat sebenarnya itu adalah makna awalnya adalah doa. Bukan sholat yang dilakukan sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim, ya, untuk mengerjakan sholat 5 waktu minimal misalnya seperti itu, ya. Jadi orang sudah ada yang hampir melupakan bahwa coba kalau misalnya masyarakat awam yang anda sebutkan kata sholat di mereka, pasti dia itu maknanya lari ke sholat 5 waktu, bukan salat yang bermakna doa. Kenapa? Karena itu tadi kuantitas penggunaan di masyarakat kata sholat itu lebih ke makna kewajiban mengerjakan sholat sehari-hari. Ya, itu contohnya. Berikutnya kata haji. Apa makna dari kata haji? Ada yang tahu? Atau makna yang Anda tahu apa itu haji? Apa itu haji? Al-hajj. Makna yang Anda tahu saja. Tujuan, salah. Tujuan. Haji itu. Tapi kalau kita ya haji, ya. Kalau yang haji itu jadinya. Jadi makna haji dengan makna al-qasdu itulah makna yang asli, makna awal dari kata hajja itu, hajja yahujju, ya. Tapi kalau mengatakan orang haji, pasti orang berpikirnya adalah orang yang pergi ke tanah suci, ya. Orang yang pergi hajja yahujju, orang berpikirnya bahwa orang yang pergi bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Kenapa? Karena itu kuantitas penggunaan kata hajja yahujju itu lebih banyak digunakan untuk hal seperti itu, ya. Padahal sebenarnya hajja yahujju itu maknanya luas, ya. Bisa pergi kemana saja, ya. Kita mau kemana, mau tujuan kemana, itu menggunakan kata itu. Tetapi karena kuantitas penggunanya dalam masyarakat lebih banyak untuk tujuan misalnya orang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka itulah makna yang berkembang. Itulah yang digunakan sekarang. Jadi terjadilah yang namanya penyempitan. Ya. Kalau saum? Puasa.
puasa. Ya. Saum itu adalah puasa ya. Itu yang kita tahu. Ya, itu wajar karena kenapa? Itulah yang yang kuantitas penggunanya di masyarakat lebih banyak. Kalau kita mengatakan saum, maka artinya puasa, ya. Tetapi pada dasarnya saum itu sendiri itu bermakna menahan. Siam itu maknanya imsak, ya, menahan. Bukan hanya sekedar menahan dari lapar dahaga, yang penting menahan apapun itu namanya imsak. Dan inilah sebenarnya makna kata imsak ini yang sebenarnya lucu di kita di masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita puasa ada istilah imsak tuh. Oh, ini ada waktu imsak, ada waktu subuh, ada waktu berbuka ya. Kalau kita misalnya ini sudah mulai ramai, tidak lama brosur ini ada terkirim ya, imsak, subuh ya, kemudian maghrib ya. Nah, ada kata imsak, padahal sebenarnya makna dari kata imsak itu sendiri itu sebenarnya adalah as-saum ya. Makna dari kata imsak sendiri itu adalah saum ya. Bukan imsak itu yang seperti di pengertian kita bahwa jaga-jaga ya. Jaga-jaga misalnya ada jarak antara waktu subuh dengan waktu imsak tadi, ada berapa menit lah, begitu 15 menit kah atau berapa ya untuk jaga-jaga ya. Padahal sebenarnya kata saum itu adalah artinya imsak, yaitu menahan ya. Orang puasa itu sudah menahan, sudah imsak ya. Nah ini, tapi kenapa kata saum itu lebih ke puasanya ya? Puasanya karena itu tadi kuantitas penggunaannya di dalam masyarakat itulah yang mengalami perkembangan makna itunya ya. Bukan makna menahan secara umum, tapi menahan lebih ke makna yang puasa tadi, dari menahan dari pas misalnya subuh ya sampai kepada misalnya maghrib ya. Nah, begitu pula dengan misalnya kata mukmin ya, kata mukmin juga ya, kata kafir, misalnya kata mukmin, apa itu mukmin? Apa artinya mukmin? Orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman. Ya. Yang kita pikir bahwa kalau misalnya orang Islam ya yang sudah misalnya mengerjakan amalan saya sholatnya rajin, dia sering ke masjid dan sebagainya, kita sudah mengatakan dia mukmin ya. Padahal kalau kita lihat dari akar katanya ini, kata amanah ya, adalah artinya aman. Artinya aman. Jadi orang mukmin adalah orang yang bisa memberikan rasa aman ya. Karena kan dari akar katanya kalau kita telusuri, orang yang bisa memberikan rasa aman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya mukmin tetapi orang tidak nyaman berada di dekatnya ya, tetangganya pada tidak nyaman bertinggal dengan berdampingan dengan dia, maka dia belum bisa layak sebenarnya dikatakan orang mukmin. Kenapa? Orang mukmin adalah orang yang bisa memberikan rasa aman kepada yang lain, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, meskipun itu adalah orang yang tidak seiman dengan dia, ya, itu adalah orang mukmin. Tetapi sekarang, ya, makna itu sudah mengalami perkembangan. Kenapa? Karena itulah yang berkembang maknanya. Itu kuantitas penggunaan itu yang lebih banyak. Sehingga makna yang sebenarnya tadi ini sudah terlupakan. Ya. Bisa jadi tidak digunakan. Ada juga yang seperti itu yang tidak digunakan. Ya. Nah, begitu pula dengan misalnya makna anak kafir, sebagaimana yang kita sudah bahas minggu lalu.
Nah, contoh yang lain misalnya yang dari yang makna hakiki ke makna majasi, ya. Misalnya kata hakika, apa yang ada di pikiran Anda kalau kita mengatakan hakika? Apa maknanya yang Anda pahami kata hakika? Potong kambing. Ya, potong kambing. Apa lagi? Mencukur rambut baru lahir. Mencukur rambutnya anak yang baru lahir. Mencukur rambut anak yang baru lahir. Ada lagi? Syukuran. Apa lagi? Syukuran membaca Al-Barzanji. Membaca Barasanji, ya. Jadi ada banyak ya yang di pikiran kita bahwa kalau kita mengatakan akikah berarti dia membuat suatu acara, ya, dengan kelahiran misalnya bayi, ya, di keluarga itu kan yang ada di kita, ya. Nah, kita tidak pernah mengerti bahwa apa sebenarnya kata akikah itu, ya. Nah, apa kaitannya, apa maknanya, ya. Nah, hakikinya makna dari kata akikah itu adalah sebenarnya akikah itu adalah rambut bayi yang baru lahir. Itu akikah itu. Itu maknanya sebenarnya, makna hakikinya adalah rambut bayi yang baru lahir. Tetapi lebih kepada orang sekarang lebih memaknainya kepada suatu acara, ya, sesuatu acara. Padahal sebenarnya itu awalnya tidak bermakna ke situ, bukan makna majasinya. Kalau makna majasinya itu sesuatu syukuran, ya, dengan adanya kelahiran bayi, ya. Tapi pada dasarnya makna itu adalah rambutnya bayi yang baru lahir, itulah sebenarnya akikah. Itulah sebabnya juga kenapa kalau di acara akikahan itu biasanya rambutnya bayi dipotong, ya. Rambutnya bahkan ada misalnya yang menggundul, ya, yang menggundul misalnya rambutnya bayi itu, ya. Ada yang seperti itu. Pada dasarnya itu sebenarnya merujuk kepada rambut, bukan kepada acaranya, ya, bukan kepada acaranya, tapi merujuk kepada. Jadi tapi karena makna itulah misalnya yang kuantitasnya lebih banyak digunakan, maka itulah yang makna yang kita pahami sekarang ini, ya. Sehingga terkadang memang dalam proses perkembangan makna ini terkadang makna, apalagi misalnya kalau generasi muda, ya, yang karena itulah yang berkembang sehingga itulah yang dipahami bahwa itu adalah maknanya, ya. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada makna yang sebenarnya yang dibalik makna majasi yang sudah berkembang itu, ya. Itu tadi adalah faktor pertama, adalah faktor kuantitas, ya, dari penggunaan makna kata itu. Yang kedua adalah faktor yang berhubungan dengan kejelasan kata tersebut, ya. Jadi kata yang jelas sampai ke pikiran akan sedikit mengalami perubahan dibanding kata yang samar atau kabur maknanya. Jadi kata yang kabur itu sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan makna dari yang sebenarnya, ya. Itulah makanya kenapa bahasa Arab harus dilafazkan, ya, harus diucapkan dengan makharijul huruf yang tepat. Ya, kenapa? Karena itu tadi bisa jadi akan mengalami perubahan makna. Bagus saja kalau misalnya maknanya tidak terlalu menyimpang, tapi kalau menyimpang, wah itu yang akan berbahaya, ya. Baik, ini sebenarnya Zoom ada sedikit permasalahannya, karena sebenarnya Zoom saya ini berbayar, ya, tidak free. Tapi saya tidak tahu, baru 15 hari ini tiba-tiba berubah menjadi basic. Jadi ini sementara diurus, ya. Jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba Zoom-nya ini mati, ya, nanti Anda langsung bergabung saja kembali, ya, di link yang sama. Baik, kita lanjut.
Jadi kata yang kabur maknanya itu seringkali mengalami perubahan atau penyimpangan makna. Jadi faktor itu. Jadi karena keseringannya itu, misalnya kata itu sampai dengan misalnya pengulafalan yang tidak jelas, ya, sehingga maknanya bisa melenceng dari yang sebenarnya. Dan kalau itu sering terjadi, ya, maka itu bisa menjadi salah satu faktor sehingga makna itu mengalami perkembangan. Perkembangannya itu ya bisa meluas, bisa menyempit, bisa menyimpang, ya, sebagaimana proses perkembangan makna itu sendiri. Jadi semakin jelas semakin bagus, ya, semakin jelas semakin bagus. Tapi kalau semakin tidak jelas, wah ini yang bisa jadi mengalami perubahan. Faktor yang ketiga adalah faktor masih ada kaitannya dengan tadi, faktor yang berkaitan dengan fonem-fonem yang membangun kata tersebut, ya, fonemnya, ya. Kejelasan fonem suatu kata membawa kejelasan makna, ya. Jadi kalau semakin jelas kita melafalkannya, semakin jelas juga makna yang dituju dari kata yang itu, kata yang dilafazkan, ya. Misalnya jangan sampai Anda mengatakan misalnya ni'amah, kata ni'amah, Anda sebutkan kata nikmat, ya. Ni'mat menjadi nikmat, ain berubah menjadi qaf, ya. Ni'amah dengan nikmah, ya. Nah, kata itu sangat menyimpang maknanya, ya. Apa maknanya ni'amah bil ain? Apa makna kata ni'amah bil ain? Ni'amah kenikmatan, ya. Nikmat, ya. Ni'amah bil ain itu maknanya nikmat, ya. Kenikmatan, nikmat, ya. Tapi kalau nikmat bil qaf, pembalasan dengan siksaan. Ya, siksaan. Jadi sangat-sangat jauh berbeda, ya. Sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kalau Anda misalnya ada orang yang pimpin doa, terus misalnya dia pakai bahasa Indonesia, dia bilang nikmat, ganti saja Anda mengatakan ni'amah. Jangan ikut di doa itu mengatakan, karena Anda sudah tahu, ya. Anda sudah tahu perbedaan maknanya, Anda sudah belajar semantik. Kalau ada yang pimpin doa seperti itu, ya harus Anda dalam hati Anda sendiri mengatakan ni'mat, ya, jangan nikmat, ya, tapi gantilah dengan ni'amah, ya, karena itu menyimpang sekali maknanya, ya. Itu terkait dengan tadi penggunaan fonem, ya, kejelasan dalam menggunakan fonem-fonem bahasa. Faktor berikutnya adalah faktor yang berkaitan dengan aturan kebahasaan, ya. Contohnya di sini dikatakan kata walada, ya, itu walad, ya, dulu bermakna umum, anak laki-laki atau anak perempuan dikatakan walad, ya. Tapi sekarang makna itu sudah lebih mengacu kepada makna anak laki-laki saja, ya, yang muzakkar. Jadi kalau kita mengatakan walad, ya walad, biasanya maknanya sudah merujuk kepada makna anak laki-laki. Padahal dulu walad itu adalah maknanya adalah anak baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Makanya itu dikatakan al-walidain, ya, dari kata walada, ya, katanya walidain, kedua orang tua. Kedua orang tua maksudnya ini kan bisa saja orang tuanya laki-laki, ya, atau orang tuanya anak perempuan, ya. Tetapi sekarang kalau kita mengatakan walad lebih ke, jadi ini sebenarnya terkait dengan aturan, ya. Sama misalnya dalam bahasa Indonesia, kata homo dulu bermakna manusia, ya.
laki-laki dan perempuan ya. Kalau orang mengatakan homo, ya laki-laki perempuan sama saja. Tapi kalau orang sekarang mengatakan homo, ya orang akan merujuk kepada laki-laki saja. Itu mereka homo. Ya. Homo. Seperti di pikirannya orang itu laki-laki dengan laki-laki kalau homo ya. Tapi dulu maknanya homo itu laki-laki dan perempuan homo. Semua sebenarnya kita dikatakan homo kan? Karena kita manusia. Karena homo itu merujuk kepada manusia sebenarnya, baik laki-laki maupun perempuan. Berikutnya, faktor yang berikut adalah faktor perpindahan makna dari masa ke masa. Ya, jadi adanya penurunan ya dari generasi ke generasi. Ya, misalnya generasi yang sekarang ini tidak paham semua makna dari kata-kata generasi sebelumnya. Ya, jadi ada yang kita pahami sekarang ini makna itu sebenarnya adalah makna yang sebenarnya sudah mengalami perubahan dari makna yang awalnya, ya sudah mengalami perubahan. Sama tadi dengan kasusnya misalnya kata al-walad, ya, atau kata-kata yang lain. Misalnya kata saum tadi, ya kata saum tadi kita sudah tidak tahu makna sebenarnya di kata saum. Yang kita tahu sekarang ini adalah puasa, ya salat yang kita tahu adalah misalnya salat itu salat 5 waktu. Jadi karena kenapa? Itu tadi perpindahan makna dari masa ke masa itu. Dan Anda harus ingat kemarin bahwa metode dan karakteristik perubahan makna itu adalah pertama itu adalah pelan, sehingga kita tidak merasakan ternyata itu sudah berubah, dia mengalami tahapan, ya bisa saja di generasi ini belum berubah, tapi akhir-akhir generasi ini merubah, dan itulah yang diwariskan sehingga ada makna yang tidak diketahui oleh generasi yang sekarang ini dari makna yang ada pada generasi sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya faktor yang lainnya itu faktor yang namanya penyerapan, ya. Jadi misalnya bahasa yang satu menyerap dari bahasa yang lain, ya. Ini juga sangat-sangat memungkinkan terjadinya penyerapan, dan itu kita bisa lihat contoh-contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Itu sangat banyak yang mengalami perkembangan, misalnya apakah itu perkembangan yang menyempit, meluas ataupun berpindah, ya. Contohnya misalnya kata ustaz, ya. Kata ustaz sebenarnya itu dalam bahasa Arab apa maknanya? Guru. Guru, Profesor. ya. Ustaz itu guru, ya, profesor, ya. Itu dikatakanlah dia ustaz, ya. Tetapi setelah kata ustaz ini diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka ustaz itu maknanya lebih menyempit, ya, lebih mengarah kepada, kalau kita mengatakan ustaz berarti dia lebih kepada orang yang bukan hanya saja guru agama, bukan saja semua guru, tapi biasanya lebih mengusul ke guru agama, ya, dikatakan ustaz, atau guru mengaji dikatakan ustaz. Jadi ada lebih mengarah ke hal-hal yang agama, dikatakanlah ustaz, ya. Kalau tidak mengarah ke situ, bukan, tidak makna seperti itu. Sementara sebenarnya makna sebenarnya dari ustaz itu kan maknanya adalah guru. Nah, ini karena proses penyerapan ke dalam bahasa Arab itu yang mengalami seperti itu. Sama dengan kasus
Baik, kita lanjut ya. Jadi dikatakan di sini adalah seperti yang dikatakan tadi ya, karena adanya proses penyerapan ya, sehingga itu bisa misalnya kata yang menyimpang ya, misalnya kata kalimat ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab kan artinya kata, tapi dalam bahasa Indonesia sudah kalimat itu adalah jumlah ya. Kemudian jumlah lagi dalam bahasa Arab kita adalah kalimat, tapi jumlah dalam bahasa Indonesia itu adalah terkait dengan bilangan. Jadi itu adalah suatu contoh-contoh dari proses penyerapan yang mengalami perkembangan makna. Maknanya itu bisa saja menyimpang ya, karena tidak ada kaitan menyimpang dalam arti bukan menyimpang yang negatif, tetapi maksudnya menyimpang karena dia sudah tidak terkait dengan makna dari asli dari kata itu ya. Misalnya kita kalimat itu kata, justru kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah terkait dengan jumlah ya, yang biasa kita dalam bahasa Arab. Itu terkait dengan proses penyerapan. Kemudian faktor berikutnya adalah perubahan tabiat ya, unsur, fungsi atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Ini saya pernah singgung dulu ya. Misalnya kata alkitab ya. Alkitab yang sekarang itu kan maknanya kereta api ya. Alkitab itu adalah kereta api. Nah dulu itu maknanya adalah sejumlah unta yang dipakai dalam perjalanan. Ya. Karena unta itu diibaratkan sebagai, jadi ini kan terkait dengan kehidupan sosial ya. Karena tabiat atau kehidupan sosial masyarakat Arab dulu itu sering berpindah-pindah dari dia nomaden ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika ada yang subur dia pindah lagi, sehingga kalau mereka berpindah semua kan diangkut, sehingga bukan saja dirinya tapi barang-barangnya, istrinya, anaknya diangkut, sehingga itu ada serombongan unta, tidak hanya satu unta yang digunakan tapi banyak unta. Nah unta inilah yang diibaratkan seperti gerbong-gerbong kereta, sehingga itulah yang menyebabkan sehingga kata Alkitab ya itu berubah ke maknanya menjadi alat transportasi. Alkitab dulu itu adalah maknanya adalah rombongan unta yang dipakai dalam perjalanan untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah itu terkait dengan perubahan sosial ya, itu saya pernah singgung yang lalu. Begitu pula saya kata al-barid ya, al-barid itu adalah sebenarnya al-barid itu adalah hewan ya yang dipakai untuk menyampaikan surat. Dulu sebelum ada kantor pos ya, hewan burung itu ya, hewan yang burung itu dipakai untuk menyampaikan surat ya. Ya, tentu saja burung itu dilatih ya untuk melakukan hal itu. Nah, Anda kan biasa lihat kalau di film-film klasik ya. Nah, sekarang al-barid itu bermakna kantor pos malah. Ya. Jadi itu ada dari situ, dari kehidupan sosial yang dilalui itu, sehingga kata itu berubah ke sana. Ya, maknanya menjadi kantor pos. Al-barid adalah kantor pos. Ya. Apa kaitannya misalnya barid yang burung ya dengan kantor pos? Nah itu ya, kalau kita orang tidak mengetahui sejarah kehidupan sosial itu orang saja akan bingung kenapa bisa misalnya itu tolong Riana di mute. Riana Kalsum tolong di mute. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Seperti itu faktornya ya. Jadi dari kehidupan sosial masyarakat ya. Saya pikir waktu di metode minggu lalu kita sempat singgung ini ya. Berikutnya adalah faktor yang berhubungan dengan perbedaan kasta dalam masyarakat ya. Faktor yang berhubungan dengan perbedaan kasta dalam masyarakat. Ini juga
bisa mengalami perkembangan. Untuk merujuk kepada sesuatu ataukah orang tertentu itu ada perbedaan, ya. Anda bisa membandingkan, di sini saya kasih contoh, Anda bisa membandingkan penggunaan kata-kata yang diucapkan oleh kaum akademisi seperti kalian misalnya dengan masyarakat awam, ya. Jadi kalau misalnya Anda harus juga lihat situasi dan kondisi, ya, siapa yang menjadi lawan bicara. Jangan misalnya Anda menggunakan bahasa-bahasa akademis, ya, kepada masyarakat awam, ya. Jangan gunakan itu, ya, karena itu akan kasih nanti dia tidak bisa paham, ya. Apa misalnya itu artinya rekonstruksi, ya, revitalisasi, jangan gunakan itu kepada masyarakat awam yang tidak mengerti, ya. Gunakan saja langsung kepada makna dari kata itu sendiri, jangan gunakan bahasa-bahasa seperti itu, ya. Jadi ada perbedaan penggunaan kata dalam perbedaan kasta, ya. Apalagi kalau misalnya itu bahasa-bahasa daerah, ya, misalnya ada misalnya suatu daerah yang memang dia mempunyai bahasa bagaimana berbicara kepada orang yang lebih di atasnya, bagaimana yang sedang, bagaimana yang di bawah. Itu punya bahasa-bahasa. Kalau Anda dari daerah Bone misalnya, itu ada bahasa-bahasa berdasarkan kasta mereka, ya. Karena di Bone itu masih menganut seperti itu, ya. Sehingga kita harus menggunakan pilihan-pilihan kata yang cocok untuk kasta. Kita harus melihat orang yang kita ajak bicara, ya. Nah, itu juga ada faktor-faktor seperti itu juga bisa mengakibatkan perubahan makna, ya, faktornya. Nah, sekarang kita itu adalah faktor-faktor yang saya dapatkan dari literatur yang bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada kemiripan juga, ya. Kalau menurut Khair itu perkembangan ilmu iptek itu juga sangat mempengaruhi dari proses perubahan makna itu. Di sini contohnya katanya kata sastra. Kata sastra sendiri itu semula bermakna huruf, ya, mana huruf di sastra itu katanya awalnya huruf, kemudian berubah maknanya menjadi bacaan, atau juga bisa dikatakan sastra itu adalah karya bahasa yang bersifat imajinatif dan kreatif. Jadi ini karena perkembangan ilmu berpengetahuan, ya, sehingga mengakibatkan juga perkembangan makna dari suatu kata itu berubah. Berikutnya katanya perkembangan sosial budaya, ya, misalnya tadi kata bapak dan ibu, ya. Kalau kita menggunakan bapak, menggunakan ibu, dulu itu maknanya adalah orang yang melahirkan kita, ya, orang tua kita secara langsung, ya, yang ada dalam keluarga kecil kita, ya. Tetapi karena sekarang, ya, itu bapak dan ibu sudah bermakna sapaan, ya. Kita bisa saja mengatakan bapak kepada siapapun yang misalnya untuk menghormatinya, atau yang kita tidak tahu namanya tapi dia lebih tua dari kita bilang bapak, ya. Begitu pula misalnya dengan ibu, ya. Misalnya kalian biasa memanggil saya ibu misalnya, ya. Kenapa? Karena saya mungkin seperti setua ibu kalian, ya. Setua ibu kalian Anda panggil saya ibu misalnya. Padahal saya bukan orang yang melahirkan Anda. Jadi ini juga, jadi perkembangan sosial budaya itu bisa juga mempengaruhi, ya. Ini menurut Khair. Berikutnya perkembangan penggunaannya, ya. Perkembangan penggunaan tadi juga ada terkait dengan intensitas penggunaan yang sebelumnya dijelaskan. Jadi dikatakan di sini bahwa perkembangan kata-kata itu, ya, itu bisa saja
berubah menjadi kosakata yang lebih umum ya dalam bidang yang lain. Misalnya dalam bidang pertanian ya, kata menggarap biasanya itu digunakan dalam bidang pertanian ya, misalnya menggarap sawah, menggarap ladang ya, itu kita menggunakan kata menggarap. Tapi kata menggarap sekarang ini itu sudah umum bisa digunakan dalam misalnya menggarap skripsi ya, menggarap naskah undang-undang, apapun yang dilakukan bisa dikatakan menggarap ya. Padahal dulu itu hanya digunakan untuk bidang tertentu, misalnya bidang pertanian, kata menggarap ya. Nah ini terkait dengan intensitas ya, ini semakin berkembang oleh penggunaan kata itu ya. Nah, menurut Hair, perubahan juga itu bisa karena pertukaran tanggapan indera atau istilahnya sinestesia ya, sinestesia. Misalnya pertukaran indera itu dari yang di sini dijelaskan bahwa kita kan memiliki 5 indera ya, dan sudah tertulis atau sudah ketentuan bahwa setiap indera kita itu mempunyai fungsinya masing-masing ya. Misalnya fungsi dari hidung ya itu mencium ya, fungsi dari mata itu melihat, fungsi dari telinga itu adalah mendengar ya, fungsi misalnya lidah itu bisa merasa ya. Nah ini itu adalah fungsi yang sebenarnya, tetapi ini di dalam bahasa itu bisa menjadi dipertukarkan, itulah yang namanya sinestesia. Contoh di sini dikatakan misalnya kok dikatakan kata-katamu pedas ya, kata-katamu pedas sekali ya. Nah ini ada pertukaran. Kenapa dikatakan pertukaran? Karena kata-kata itu harusnya kan didengar oleh telinga, tapi di situ digunakan kata pedas ya. Pedas itu dirasakan oleh indera perasa yaitu lidah misalnya ya. Nah ini ada ini yang dimaksud dengan pertukaran ya. Jadi katanya rasa pedas yang manis yang ditangkap oleh indera perasa yaitu lidah dipertukarkan ya menjadi sesuatu yang ditangkap oleh indera pendengar yaitu telinga, atau mungkin indera penglihatan yaitu mata ya. Contohnya di sini kata-katanya sangat pedas ya, bentuknya sangat manis ya. Bentuk itu kan dilihat oleh mata ya, tetapi Anda menyebutkannya dengan yang bisa dirasakan oleh lidah. Jadi ada pertukaran. Harusnya kan kalau bentuk itu harusnya dilihat oleh mata ya, tetapi dia digantikan dengan kata yang dirasakan oleh lidah ataupun sebaliknya. Jadi banyak hal-hal seperti ini, dan itu juga ada dalam bahasa Arab. Jadi sinestesia juga ini ada dalam bahasa Arab. Jadi pertukaran indera seperti ini juga ada dalam bahasa Arab ya. Berikutnya lagi yang menurut Hair adalah adanya asosiasi. Asosiasi apa itu asosiasi? Yaitu hubungan antara sebuah bentuk ujaran dengan sesuatu yang lain yang berkenaan dengan ujaran tersebut. Misalnya kata amplop. Kalau orang berbicara amplop ya, sebenarnya itu maknanya adalah surat ya. Tapi sekarang orang-orang sudah memaknai kata amplop itu dengan uang sogo. Kalau orang mengatakan ada jika selipkan itu amplop di dalaman,
Nah, itu kan maksudnya amplop di situ bukan amplop beneran, ya, amplop surat, tapi isinya amplop itu maksudnya ya. Jadi lebih ke uang sogokan kah atau uang apalah namanya. Nah, itu lebih ke sana. Jadi ada asosiasi, diasosiasikan, ya. Misalnya kalau kita mengatakan tikus berdasi, tikus itu sudah bukan asosiasinya sudah berbeda dengan tikus yang ada di got atau tikus hewan yang itu, tapi dia sudah asosiasinya kepada makna yang lain, ya. Misalnya biasa orang mengidentikan dengan orang yang koruptor, ya, dikatakanlah tikus berdasi. Jadi tikus, ya. Jadi itu adalah perubahan asosiasi yang menurut Hair juga merupakan salah satu bentuk dari perubahan makna itu. Nah, sedangkan menurut Ullmann, ya, faktor-faktor yang memudahkan perubahan makna itu pertama katanya bahasa itu diturunkan dari generasi ke generasi, ya. Saya kira ini ada kesamaan dari faktor-faktor yang telah diungkapkan sebelumnya. Katanya bahasa itu diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian katanya makna kata itu kabur. Tadi kan sudah dijelaskan juga. Dikatakan di sini juga kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi ya karena sudah lebih sering digunakan sehingga makna yang satunya itu sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak ada lagi motivasinya untuk digunakan di dalam masyarakat, ya. Itu maksudnya kehilangan motivasi. Jadi itu menurut dia Ullmann memberikan juga batasan seperti itu. Kemudian adanya kata yang bermakna ganda, ya, adanya kata yang bermakna ganda. Ya, di bahasa Arab ada makna-makna misalnya yang kita sebutkan yang lalu di At-Tadat itu yang antonim, ada satu kata ya maknanya ganda dan bahkan saling berlawanan, ya. Itu terkait dengan itu atau terkait dengan sinonim-sinonim, ya, itu bermakna ganda. Dan berikutnya ada makna yang katanya ambigu, ya. Kata ambigu tadi ini terkaitlah dengan kata yang antonim tadi, ya. Satu kata tetapi memiliki dua makna yang berbeda sehingga kita tidak tahu sebenarnya makna yang bagaimananya yang digunakan, ya. Apakah makna misalnya putihnya atau hitamnya nih yang digunakan, jadi itu akan menjadi ambigu. Nah, ini juga yang katanya menurut Ullmann itu adalah bisa mengakibatkan perkembangan makna. Berikutnya adalah struktur kosakata. Seperti yang minggu lalu dijelaskan bahwa struktur itu juga ya bisa mengakibatkan perkembangan makna. Ya, jadi seperti itu kemarin misalnya bagaimana penggunaan kata yang tadinya harus dimuannaskan tapi tetap di dalam bentuk muzakkar atau sebaliknya dia harus muzakkar tapi digunakan kata yang muannas, itu juga dari segi struktur itu juga bisa katanya mempengaruhi perubahan makna menurut Ullmann. Terakhir ya, kesimpulan dari semua apa yang telah dipaparkan tadi bahwa ada tadi 3 item, ada pendapatnya dari pendapat yang saya temukan di literatur Arab, kemudian ada pendapatnya Haid, nah ada pendapatnya Ullmann tadi ya, Ullmann tadi. Nah dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor perkembangan makna itu bisa faktor linguistik ya. Jadi faktor dari bahasa itu sendiri, dari kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ada di dalam bahasa itu. Kemudian juga faktor sejarah ya. Faktor sejarah, misalnya dulu dia maknanya seperti ini karena seperti ini, jadi ada sejarahnya sehingga misalnya dia mengalami perkembangan makna. Kemudian ada faktor sosial budaya ya, seperti tadi misalnya kata Al-Kitab, Al-Barid dan sebagainya. Kemudian ada faktor kemajuan iptek ya, kemajuan ilmu pengetahuan seperti tadi yang dikemukakan oleh Khair ya, seperti misalnya kata menggarap dan sebagainya. Kemudian faktor kebutuhan makna baru. Jadi bahasa itu memang membutuhkan makna baru ya. Ini adalah sesuatu yang
juga tidak bisa dipungkiri ya, karena bahasa itu selalu mengalami perkembangan, dia bersifat dinamis ya. Kemudian faktor penggunaan bahasa ya. Faktor penggunaan bahasa, jadi semakin tadi dikatakan semakin kuantitas penggunaannya itu lebih banyak digunakan di masyarakat, maka makna itulah yang akan mengalami perkembangan, karena itulah yang sering digunakan. Berikutnya adalah faktor serapan ya. Faktor serapan itu seperti yang tadi dikatakan bahwa adanya proses penyerapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain ya, bisa saja terjadi yang namanya perkembangan, apakah perkembangannya itu meluas, menyempit, ataukah memang sekaligus berpindah. Nah, terkait dengan nanti proses-proses perkembangan makna seperti meluas, menyempit, berpindah makna, itu insya Allah akan kita bahas setelah MIT, dan ada ada kelompok-kelompok nanti ya yang akan membahas satu persatu itu, sebelum nanti kita masuk membahas tentang makna morfologis, makna frase, makna idiom, partikel, makna makna konteks ya. Jadi sebelumnya itu kita akan masuk dulu ke makna pada perkembangan makna kata itu sendiri ya, sebelum misalnya dia disusun dalam suatu susunan tertentu. Saya kira cukup sekian. Sebelum saya akhiri, adakah yang ingin diperjelas? Ada yang ingin diperjelas? Ada yang ingin diperjelas? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Sudah jelas? Jelas, Ustazah. Baik, kalau begitu Anda akses sekolahnya ya, di alurnya Anda bisa melihat kembali ya, membaca kembali materi yang ada di alur ya, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Insya Allah minggu depan kita meet ya, kita menggunakan sekolah untuk meetnya. Kemudian setelah itu ya, saya akan juga membuatkan grup-grupnya yang akan mempresentasikan nanti makalahnya setelah meet ya. Baik, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.